Di episode sebelumnya langit menggelap di atas planet Suzaku. Zukwezi, bagaikan dewa perang berbalut jubah merah api, menuntut Dutian menyerahkan bendera 1 miliar jiwa. Tapi Dutian menolak mentah-mentah, kalau mau, rebut sendiri. Pertarungan pun pecah. Tangan raksasa api Suzaku melayang, tapi Dutian membalas dengan lautan jiwa yang mengguncang langit dan bumi. 35 jiwa utama menyerang, memaksa Zukwezi mengeluarkan pusaka pamungkas, api suci Suzaku. Sekte pemurnian jiwa meleleh dalam kobaran neraka. Tapi Dutian tak menyerah. Ia melepaskan kekuatan terakhir, menciptakan tubuh awan tahap akhir Ascendan. Pertarungan pedang surgawi meledak hebat. 8 pedang putih menghancurkan langit. Zukwezi terpaksa mengeluarkan jurus terlarang, segel Suzaku yang misterius. Tanah hancur, langit terbakar, tapi Dutian masih berdiri, berdarah, tertawa getir. Kau takkan mendapatkannya, pencuri tua. Pertarungan ini bukan cuma tentang kekuatan, tapi kehormatan, warisan, dan waktu yang nyaris habis. Langit timur benua Suzaku diliputi awan hitam pekat, seperti murka langit yang hendak turun. Di balik awan itu, puluhan ribu anggota Forsaken Immortal Clan duduk bersila, tenggelam dalam nyanyian kuno yang bergetar-menggetarkan dunia. Cahaya tato dari tubuh mereka melayang dan menyatu di udara, membentuk aliran energi yang mengalir ke langit seperti sungai cahaya. Mereka bekerja tanpa henti, setiap 2 jam, kelompok baru menggantikan yang sebelumnya untuk mempertahankan ritual yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Sebuah kekuatan besar tengah dibangkitkan. Dari balik kerumunan itu, muncullah seorang pria parubaya berjubah abu-abu, wajahnya penuh wibawa dan misteri. Tak ada tato di tubuhnya, hanya sebuah tanda daun ungu di pipi kiri yang bersinar pelan, simbol status tinggi di antara klannya. Di belakangnya, 3 sesepuh tua mengikuti dalam diam. Aura mereka sangat mirip dengan lelaki tua 8 daun yang pernah mengejar Wang Lin, sangat mengintimidasi. Salah satu dari mereka membungkuk hormat. Leluhur kelima, waktunya telah tiba. Leluhur keempat telah memulai dari sisi pohon leluhur. Mata leluhur kelima menatap ke kejauhan. Pohon leluhur telah dibebaskan, dengan nyawa leluhur kuno sebagai harga. Kali ini, kita tidak boleh gagal. 4 sub pohon dari pohon leluhur telah melingkari benua Suzaku. Sebuah ritual pemusnahan berskala planet telah disiapkan. Negeri Suzaku akan dibinasakan. Namun, ada satu masalah, leluhur kedua yang masih berada di negara Suzaku dan tak mau bertarung. Leluhur kelima menggeram pelan, jika bukan karena dia, negara Suzaku sudah lenyap bertahun lalu. Mendadak, langit berguncang. Sebuah peti mati raksasa melesat dari timur, membawa 3 pembudidaya rambut putih dari Sekte Mayat. Peti mati berhenti di hadapan awan hitam. Salah satu dari mereka berkata lantang, kami datang membawa mayat-mayat dan juga berita. Awan hitam membuka terowongan, dan peti mati melesat masuk. Di hadapan leluhur kelima, Penatua Sima dari Sekte Mayat turun dari peti. Dengan senyum licik, ia berkata, Zukwezi sedang bertempur melawan Dutian dari Sekte Pemurnian Jiwa. Mereka berebut bendera jiwa 1 miliar jiwa. Leluhur kelima tak menunjukkan emosi, tapi tiba-tiba, aura mengguncang dunia menyembur dari utara. Zukwezi, tokoh legendaris dari Suzaku, sedang dalam pertarungan sengit. Namun, tiba-tiba tubuhnya gemetar hebat. Aura yang muncul bukan sembarangan. Itu adalah aura yang membuat jiwa menggigil, auranya begitu tinggi, begitu dominan, aura sang leluhur sejati. Sebuah cahaya pelangi melesat dan muncul sosok Wang Lin, namun bukan Wang Lin seperti biasanya. Tubuhnya telanjang, berkilau, memancarkan aura biru yang membekukan dunia. Matanya tak lagi jernih, melainkan dipenuhi kesombongan mutlak. Kesombongan itu bukan milik manusia biasa, itu adalah kesombongan dewa, sosok kuno yang memandang dunia seperti semut. Zukwezi, seorang pembudidaya legendaris, berkeringat dingin. Kamu bukan Wang Lin. Siapa kamu? Wang Lin menjawab dengan datar, kau generasi Suzaku yang keberapa? Zukwezi menjawab, setengah sadar, ke-14. Wang Lin mengangguk. Atas nama Ye Wuyu, pria tua ini tidak akan membunuhmu. Sekarang, enyahlah. Nama itu, Ye Wuyu, bagaikan petir menyambar hati Zukwezi. Itu adalah nama sejati Suzaku generasi pertama, rahasia yang hanya diketahui oleh para Suzaku. Zukwezi gemetar dan segera membungkuk hormat. Salam, leluhur. Junior akan segera pergi. Namun sebelum ia pergi, suara Wang Lin kembali menggema. Apakah kau pikir kau bisa pergi tanpa membayar harga? Zukwezi menggigit bibir, lalu memotong 2 jari dari tangan kanannya. Tapi Wang Lin masih menatapnya. Tambah 1 lagi, kata Wang Lin dingin.
Tanpa berani membantah, Zukwezi memotong jari ketiga dan bergegas pergi dalam ketakutan. Setelah Zukwezi menghilang di cakrawala, tubuh Wang Lin goyah dan jatuh dari langit. Wajahnya pucat, penuh penderitaan. Du Tian segera bergegas, hendak menolongnya, namun saat ia akan menekan dahinya, mata Wang Lin terbuka kembali. "Senior, berhenti. Aku baik-baik saja," katanya lemah. Tiba-tiba, suara arogan menggema dari dalam dirinya. "Dasar bocah ceroboh. Kalau aku masih seperti dulu, sudah kutampar kau mati." Dari antara alis Wang Lin, sebuah cahaya hijau melesat keluar, membentuk sosok pria kekar paruh baya yang memancarkan aura tiada banding. Begitu ia muncul, langit berubah warna, awan menggumpal, hujan turun, dan petir menggelegar. Namun sosok itu hanya mengangkat kepalanya dan mengaum ke langit. "Siapa yang mengizinkan kalian hujan?" Dalam sekejap, langit kembali cerah. Petir menghilang, bahkan setetes hujan pun tak berani jatuh. Du Tian terdiam membeku, tubuhnya bergetar, tak mampu berkata sepatah kata pun. Sosok itu adalah Si Tunan, tokoh dari masa lalu yang kini terbangun kembali dari dalam manik menantang langit. Di langit yang luas, di bawah bayang-bayang awan hitam yang menggulung, suara Si Tunan terdengar penuh semangat, memecah keheningan. "Oh, Wang Lin, bagus. Aku telah menemukan tubuh yang cocok. Ayo, ikut aku ke Kutub Utara, di sanalah tubuh yang kuincar berada." Tanpa menunggu balasan, ia melesat ke langit. Wang Lin hanya tersenyum tipis. Dengan tamparan ke tas penyimpanannya, seekor nyamuk raksasa yang keji dan mengerikan muncul dengan raungan berat. Ia melompat ke punggung binatang itu dan mengejar gurunya. Namun, saat Si Tunan melihat nyamuk itu, matanya berbinar penasaran. "Binatang apa ini? Di mana kau menemukannya? Aku ingin menangkap satu." Tapi nyamuk itu, yang biasanya buas dan tak kenal takut, justru menggigil ketika merasakan aura Si Tunan. Ia bersuara lirih, hampir memelas pada Wang Lin. Sang nyamuk takut. Wang Lin mengusap kepalanya lembut, lalu mengeluarkan batu giok, mengukir informasi, dan menyerahkannya pada Si Tunan. "Jika kau benar-benar ingin, di planet ini ada ribuan makhluk sejenis. Ini petunjuk lokasinya." Begitu membaca informasi di giok itu, ekspresi Si Tunan berubah drastis. Ia menelan ludah dan buru-buru berkata, Sebenarnya aku tidak terlalu butuh." Wang Lin tersenyum geli, tapi Si Tunan tak menyerah. "Wang Lin, bagaimana kalau kita buat kesepakatan kecil? Setelah aku punya tubuh, pinjamkan nyamukmu sebentar. Hanya untuk penelitian, tidak akan kulukai." "Tidak mungkin," jawab Wang Lin datar. "Kalau begitu, aku akan membunuhmu," teriak Si Tunan sambil memelototinya. "Saat itu aku bahkan mencuri selir generasi pertama hanya karena aku mau. Jangan menolak aku, bocah." Namun, Wang Lin hanya memandangnya tenang. Akhirnya, Si Tunan menyerah dan merajuk, menyebut semua pengorbanannya dulu, dari menyelamatkan jiwa Wang Lin hingga membantu kultivasinya. Kepala Wang Lin mulai berdenyut. Akhirnya, dengan senyum tak berdaya, ia menyerah. "Baiklah, kau boleh pinjam." Sekejap, tawa Si Tunan meledak penuh kemenangan. Ia menatap nyamuk itu dengan senyum lebar, nyamuk itu langsung ketakutan sampai nyaris jatuh dari langit. Di tengah penerbangan, Wang Lin mengangkat suara dengan tenang, "Situ, kau tahu tentang Jirilem?" Wajah Si Tunan menjadi serius. Dari 3 alam. Kau tak main-main." Wang Lin pun menunjukkan cahaya putih dari dalam tasnya, sesuatu yang memancarkan tekanan langit seolah-olah para dewa sedang mengutuk. Bahkan Si Tunan tersentak. "Ini Jirilem. Kenapa kau memilikinya?" Wang Lin menjelaskan semua yang terjadi sejak lembah Jueming, sampai pada saat tubuhnya hancur dan Jirilem menyatu dengan jiwanya. Si Tunan menatapnya dengan ekspresi rumit. "Kau luar biasa, bocah. Jirilem, sesuatu yang diburu oleh aliansi kultivasi dan ditakuti oleh semua. Jangan pernah perlihatkan ini pada siapapun, terutama Suzaku." Wang Lin mengangguk, tapi rasa ingin tahunya belum tuntas. "Situ, apakah planet kristal kultivasi bisa membantu Jirilem berkembang?" Ekspresi Si Tunan menggelap. "Kau bahkan tahu tentang itu. Planet kristal bukanlah barang bagus. Itu alat kutukan yang digunakan aliansi untuk mengendalikan planet-planet seperti ini. Tapi, kalau kau ingin keluar dari sini, kau membutuhkannya." Saat mereka terbang, Si Tunan tiba-tiba menghentikan percakapan. Matanya tajam menatap ke depan. "Tunggu di sini. Aku akan menangani sesuatu." Dan tubuhnya menghilang. Sementara itu, jauh di timur benua Suzaku, sebuah ritual menyeramkan sedang berlangsung. 2 diaken dari Sekte Mayat tengah membuka peti mati raksasa. Suara kayu menggesek, gas hitam membumbung tinggi, dan aroma busuk menyelimuti udara. Mayat mengerikan setinggi 100 kaki perlahan bangkit, tubuhnya membusuk, tulangnya menyembul keluar, namun, di dahinya, tertanam kapak ungu legendaris.
Tiba-tiba, suara bergema dari kejauhan. Forsaken Immortal Clan, leluhur kelima, orang tua ini, Chu Yunfei, datang menantangmu. Ledakan besar mengguncang langit, awan hitam tersibak. Chu Yunfei, kultivator ascendan dari Sekte Langit Surgawi, berdiri memimpin pasukan kultivator dengan mata tajam seperti kilat. Leluhur kelima melambaikan tangan dan hanya berkata satu kata, bunuh. Pertempuran dahsyat pun dimulai. Chu Yunfei menyerang peti mati, menghancurkannya menjadi debu. Tapi sebelum tangannya menyentuh mayat, leluhur kelima menariknya dan melempar ke tanah seperti senjata pamungkas. Gelombang kejut menghantam bumi, debu mengepul, darah tumpah. Perang antara dua kekuatan besar telah dimulai, dan hanya satu yang akan keluar hidup-hidup. Di ujung utara planet, terletak tanah beku yang dikenal sebagai Little Northern Flameland. Dulu, disinilah berdiri negara Sueyue, dan kini, hanya sisa kenangan yang tertutup es abadi. Angin menggigit melolong sepanjang hari. Kabut biru gelap menyelimuti wilayah ini. Kemanapun kabut itu melayang, kehidupan lenyap. Itu adalah kabut 9 Li, kabut mematikan yang bukan hanya membunuh, tapi juga menyempurnakan. Tapi tanah beku ini menyimpan rahasia yang lebih mengerikan. Di pusatnya, terdapat es merah yang membakar, api yang tidak membakar tubuh, tetapi jiwa. Di tengah medan penuh pembatasan kuno, di mana darah bisa mendidih dan kesadaran bisa terserap oleh es, terbaring seorang anak lelaki yang tertutup kabut 9 Li. Wajahnya tampan, tapi penuh derita. Setiap napasnya melontarkan gas hitam, melawan kabut yang terus menyempurnakan tubuhnya. Dialah, anak iblis. Bukan sembarang makhluk, tapi senjata hidup buatan sekte terlarang, mayat sekte, organisasi rahasia yang menjual mayat hidup dari planet ke planet. Sun Tai, salah satu penatua tertingginya, telah memperbaiki tubuh anak ini selama 1000 tahun, hingga menjadi makhluk iblis di tingkat Soul Transformation, yang bahkan bisa menggunakan mantra. Namun, ada satu kelemahan, anak ini tidak bisa meninggalkan formasi khusus terlalu lama, dan Sun Tai telah menggunakannya sebagai senjata terakhir melawan leluhur klan setan raksasa. Kini, 3 cahaya melesat melintasi langit ke arah Flameland. Wang Lin, Situnan, dan sang leluhur keempat. Situnan, dalam bentuk arwah, tertawa keras sambil mengejek sang leluhur. Mereka terbang menembus lapisan api es, mendekati tubuh anak iblis yang masih tersegel. Situnan menjentikkan segel tangan. Gemuruh mengguncang tanah. Cahaya emas berkumpul, lalu memancar ke udara. Pertempuran meletus. Teknik demi teknik dilepaskan. Hingga akhirnya, kabut 9 Li mengamuk. Dalam sekejap, kabut menyeret Situnan dan leluhur keempat masuk ke dalam es merah. 3 pilar api es pun terbentuk. Situnan tertawa gembira dari dalam pilar. Ia memasuki tubuh anak iblis, dan suaranya menggema dari dalam kabut. Wang Lin, formasi kabut ini sempurna. Aku akan segera pulih. Tapi ingat, hati-hati pada Zukwezi. Jangan mati sebelum aku kembali. Wang Lin berdiri terpaku, matanya tajam menatap jauh. Kau tidak butuh aku menjagamu. Tidak perlu, sahut Situnan. Kabut ini perlindungan terbaik. Setelah puluhan ribu tahun, akhirnya, aku punya tubuh lagi. Wang Lin hanya mengangguk, namun hatinya bergejolak. Bagaimana mungkin hidupku berada di tangan orang lain? Wang Lin mengerutkan dahi. Katakan padaku, apa sebenarnya kristal planet cultivation itu? Suara Situnan berubah dingin. Kristal itu, kentut anjing. Itu hanya alat kutukan ciptaan aliansi budidaya. Setiap planet budidaya tingkat 6 diberikan kristal itu. Tapi apa yang mereka sembunyikan? Begitu kristal diaktifkan, semua makhluk hidup yang lahir di planet itu kehilangan sepotong jiwa mereka. Dan kekuasaan mutlak atas kristal itu diberikan kepada satu negara. Wang Lin tertegun. Artinya, hanya dengan satu kehendak, pemilik kristal bisa membunuh siapapun. Tepat, kecuali makhluk itu berada di atas tahap ascendan, mereka tidak bisa melawan. Bahkan kau, Wang Lin, jika Zukwezi mengaktifkan kristal itu, satu pikiran saja cukup untuk membunuhmu. Namun, Situnan punya kejutan, sebelum aku jatuh, aku menyabot kristal itu. Sekarang ia tersegel. Planet Suzaku tidak lagi sekuat dulu karena itu. Wang Lin gemetar. Jadi, semua kekuatan, semua kematian, semua pengkhianatan, karena kristal kutukan itu. Itulah sebabnya banyak negara budidaya meninggalkan Suzaku. Karena mereka tahu, selama kristal itu masih ada, kita semua adalah tawanan. Suara Situnan perlahan menghilang. Wang Lin berdiri sendiri di bawah langit kelabu Little Flameland. Angin membekukan tulangnya, tapi tidak lebih dingin dari kemarahan yang kini membakar di dalam dadanya. Kehidupanku, tidak akan pernah lagi, dikendalikan oleh orang lain.